Selanjutnya, mulai tanggal 10 Februari kemarin, pengurusan administrasi kependudukan di Indonesia digratiskan Kementerian Dalam Negeri. Namun kelurahan-kelurahan di Provinsi DKI Jakarta nyatanya sudah menerapkannya sejak 3 tahun lalu. Selasa pagi, beberapa orang warga mengantre untuk mengurus data kependudukan hingga membuat kartu Jakarta Pintar di Kelurahan Selipi, Jakarta Barat. Begitu juga yang tampak di Kelurahan Karet Semanggi, Jakarta Selatan. Tidak ada aktivitas yang berbeda pasca Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan bahwa pengurusan administrasi kependudukan seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akta kelahiran digratiskan pertanggal 10 Februari kemarin. Itu Pemda DKI Jakarta sudah jauh sebelumnya sudah melaksanakan pelayanan tersebut secara gratis. Jadi bukan hal baru buat Pemda DKI Jakarta, tapi mungkin buat saudara-saudara kita mungkin di daerah mungkin mengatakan bahwa ini ada hal baru karena memang mungkin selama ini belum ada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Undang-undang tentang administrasi kependudukan yang baru memang telah disahkan November tahun lalu, namun penerapannya baru dimulai kemarin. Kalau sosialisasi saya kira masyarakat sudah tahu ya, saya kira sih nggak usah kita adakan sosialisasi lagi. Masyarakat sudah tahu bahwa pelayanan kependudukan itu gratis. Namun tidak semua pengurusan administrasi kependudukan tanpa biaya. Masyarakat yang terlambat mengurus pelaporan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil akan dikenakan denda. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 akan dikenakan retribusi dan denda sebesar Rp25.000 untuk WNI dan Rp50.000 untuk orang asing. Di sisi lain, berdasarkan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan yang disahkan DPR November lalu, aparat yang memungut biaya untuk pengurusan administrasi kependudukan akan dikenakan ancaman pidana maksimal 6 tahun atau denda maksimal Rp75 juta. Rifan Dwi Astono melaporkan untuk NET. Samsat Kota Bekasi bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menemukan puluhan KTP palsu setiap bulannya. KTP palsu yang kerap beredar membuat puluhan petugas Samsat mengikuti sosialisasi tentang keabsahan KTP asli. Pengetahuan petugas Samsat Bekasi tentang perbedaan kartu tanda penduduk asli dan palsu minim. Karena itulah Selasa pagi sosialisasi dilakukan. Setiap bulan tercatat sekitar 20 KTP palsu digunakan para wajib pajak untuk mengurus surat kendaraan. Biasanya KTP palsu ditemukan saat perpanjangan pajak kendaraan. Kayak sangat mengkhawatirkan sekali ya, karena kan itu kan nantinya bakalan mengundang kriminalitas di Kota Bekasi ini. Membedakan KTP asli dan palsu bisa menggunakan sinar ultraviolet. KTP asli jika disinar akan muncul lambang burung Garuda. KTP palsu yang ditemukan umumnya KTP model lama. Nah, kalau untuk di lingkungan internal Pemdam kita sudah cukup selektif ya Pak ya, dari mulai tingkat RT RW sampai ke dinas kita RT RW kan kita ada prosedurnya, ada data-data yang harus diisi sampai ke lurahan, kecamatan di mana mereka juga harus membubuhkan tanda tangan sampai ke dinas Dukcapil. Sementara itu, petugas langsung memblokir permohonan surat kendaraan dari pemilik KTP palsu yang berhasil terdeteksi. Tri Iswanto melaporkan untuk NET.